Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke semuanya, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kembali ilmu shorof atau pelajaran shorof pada kitab Al-Amsilah Tasyrifiyah. Ini pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan pada Al-Babus Tsani minas Sulasil Mujarrad, bab yang kedua pada sulasi mujarrad. Pada video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan pada bab 1 dari madda, sona dan lain sebagainya. Bahkan saya sudah menjelaskan tentang bina, wazan dan mauzun pada video-video sebelumnya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang lafal-lafal yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu atau bab yang kedua. Kalau pada bab pertama ada perbedaan pada bab pertama dan kedua. Pada bab pertama pada fi'il mudhari'nya ini dibaca yaf'ulu, tapi pada bab yang kedua ini fi'il mudhari'nya dibaca yaf'ilu. Bedanya yang bab pertama adalah dhammah, pada bab kedua ini adalah kasrah. Oke, selanjutnya pada di bawahnya itu terdapat dalam kitab, kalau kita lihat dalam kitabnya itu ada lafal doroba. Dan kenapa tidak saya tulis di sini, karena doroba itu sudah termasuk lafal yang sama persis dengan wazannya, mengikuti wazannya. Maka dalam hal ini, dalam kesempatan ini tidak saya bahas. Kemudian di bawahnya doroba terdapat lafal farro. Kalau kita menjelaskan pada lafal farro sama persis dengan pada video-video saya sebelumnya pada pembahasan lafal madda, sama, yaitu mudhoaf pada lafal madda. Maka saya langsungkan kepada lafal wa'ada. Wa'ada yaitu, dan yasaro di sini fi'il mudhari'nya yaisiru. Oke. Pada lafal wa'ada dan yasaro pada kitab tersebut ditulis dalam sisi kanannya ditulis bina misal. Nah, ini pada video-video sebelumnya memang belum saya jelaskan dan memang belum ada bina misal. Bina misal ini kalau kita samakan dengan bina-bina yang lain, ini sebenarnya hanya ada perbedaan sedikit. Kalau bina misal ini yang berupa huruf ilat adalah yang huruf paling depan, maka di situ disebut dengan misal. Karena misal itu sebenarnya memiliki arti di awal atau mula, di paling pertama. Di lafal wa'ada dan yasaro ini disebut dengan misal. Nah, kemudian di situ yang bina misal, kalau wa'ada disebutkan misal wawi, kalau yasaro disebut dengan misal ya'i. Kenapa wawi? Di sini huruf yang pertama berupa wawu, yasaro yang huruf yang pertama berupa ya. Maka disebut dengan misal wawi pada lafal wa'ada dan misal ya'i pada lafal yasaro. Pada bahasan ini pada lafal bina saya rasa sudah pas ya, sudah jelas ya. Pada wa'ada dan yasaro ini disebut bina misal. Misal itu huruf yang pertama itu berupa huruf ilat. Huruf ilat dulu sudah saya sebutkan, yaitu wawu, alif, ya. Ini adalah huruf ilat. Wa'ada huruf depannya berupa wawu, yasara huruf depannya berupa huruf ya. Maka disebut yang wa'ada misal wawi, yasara adalah misal ya'i. Oke, kita lanjutkan kembali pada lafal ya itu. Kalau kita lihat pada lafal ya itu wazannya adalah yaf'ilu, maka di sini ada ada perbedaan, tidak sama dari segi urutannya. Seharusnya ini ada 4 huruf ya, fa, ain, lam, 4 huruf, harokannya fathah, mati, kasroh, dhammah. Tapi di sini lafal ya itu ada huruf yang hilang satu. Artinya apa? Kurang satu. Kalau kita lihat dari awalnya, huruf yang pertama ada pada lafal wa'ada, huruf aslinya adalah wawu ain dal. Wawu ain dal, ya. Maka kalau kita perhatikan di sini, biar untuk mengetahui mana yang hilang, di mana letaknya, kita urutkan di sini.
Wawu ini urutannya dengan fa. Kemudian ain ini pada urutan dengan ain, dal urutan dengan lam. Kalau kita urutkan di sini, ya kita urutkan dengan ya, ain dengan ain, dal dengan lam. Maka di sini yang huruf yang paling depan yang urut dengan fa ini tidak ada. Ya, saya ulangi lagi. Huruf paling depan urutan pada fa ini wawu, urutan pada yang kedua ain ini adalah ain, huruf yang urutan ketiga adalah lam, ini di sini dal. Maka di sini yang masih ada adalah ya, ini tetap sama masih. Yang ke depan yang pertama ini enggak ada. Ya, yang depan ini enggak ada. Huruf yang kedua masih, yang ketiga juga masih. Maka lafal ya itu ini berarti huruf yang tidak ada ini adalah huruf wawu. Maka jika ditulis ya itu ini aslinya adalah sebenarnya seperti ini. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Biar pas. Nomor 1 urutan fa itu harusnya wawu dulu. Kemudian ain ini adalah ainnya itu ain, dalnya dengan lam. Maka ini kalau sudah seperti ini maka pas. Kemudian baru setelah kita mengetahui huruf yang hilang tersebut itu adalah huruf wawu, maka kemudian kita samakan harokannya dengan yaf'ilu. Pertama adalah fathah, yang kedua mati, yang ketiga adalah kasroh, yang keempat adalah dhammah. Maka sudah ketemu lafal ya itu aslinya adalah lafal yau'idu. Nah, ini lafal ya itu aslinya adalah yau'idu. Ini pada pembahasan lafal ya itu aslinya adalah ya itu aslinya adalah yau'idu. Adapun kenapa hal ini bisa hilang? Kenapa wawunya seperti dalam lafal ya itu menjadi ya itu? Apa alasannya? Dalam pembahasan ini adalah pada pembahasan kaidah i'lal. Ya, maka pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan kaidah i'lalnya, hanya saya menjelaskan apa asal usulnya lafal ya itu adalah ya itu. Ini kalau kita membahasnya adalah pada pelajaran i'lal. Nah, dalam pembahasan i'lal ini ada kaidah-kaidah kenapa wawu ini bisa hilang. Untuk itu adalah lafal ya itu yang berasal dari kata ya itu. Untuk itu pada lafal pembahasan ya itu ini saya tutup sekian dulu, saya tutup dulu. Untuk pelanjutan pada lafal selanjutnya ikuti terus video-video saya berikutnya. Sekian, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.